Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama sekali mari sama-sama kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan suatu kegiatan dari salah satu guru kita di calon guru penggerak angkatan 5. Dalam aksi nyatanya di sekolah kita, aksi nyata program CGP untuk pertemuan kita di SMA Negeri 11 Tanjung Jabung Barat. Kemudian sholawat dan salam mari sama-sama kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak syafaat beliaulah yang kita harapkan semuanya. Amin. Baik, saya sebagai yang mengawali acara kegiatan hari ini dalam rangka aksi nyata program CGP modul 1.4 budaya positif dari salah satu calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA, angkatan 5 dari SMA Negeri 11 Tanjung Barat, yaitu Bapak Winarto SPD. Dengan ini mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara ini kita buka, dan saya yang mewakili sebagai kepala sekolah SMA Negeri 11 Tanjung Barat memberikan waktu dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Bapak Winarto SPD untuk memberikan materi sebagai aksi nyata dari program CGP modul 1.4 budaya positif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya harap kepada kita semua peserta, kepada Bapak Ibu guru DTK untuk dapat mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, khususnya bagi kemajuan pendidikan di lingkungan SMA Negeri 11 Tanjung Jabung Barat. Sekian dari saya. Kepada Bapak Winarto saya persilakan dengan waktu yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Imanora selaku moderator dan mewakili Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya pribadi dalam hal ini, yaitu dalam penyampaian aksi nyata modul 1.4, yaitu pembahasan tentang budaya positif. Alhamdulillah, marilah sama-sama puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita sesuai dengan harapan kita semuanya. Dan tak lupa juga sholawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sholawat dan salam selalu dilimpahkan bila junjungan Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu semuanya sudah mengetahui bahwa saya di sini meminta waktu kepada Bapak Ibu semuanya, yaitu dalam rangka aksi nyata perjalanan saya sebagai calon guru penggerak, yang dimana pada angkatan 5 ini harus menyampaikan salah satu programnya, yaitu program aksi nyata, yaitu pengenalan ataupun pemberdayaan nanti budaya positif di sekolah. Untuk mengawali kegiatan kita, izin berdiri. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita menundukkan kepala, yaitu berdoa kepada Allah SWT. Semoga dalam kesempatan ini nanti kita diberikan kelancaran dari awal hingga akhir. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu, kita santai saja karena dalam pelaksanaan aksi nyata ini hanya programnya baru yang saya sampaikan. Nanti semoga dapat kita laksanakan, kemudian dapat kita terapkan bersama-sama di lingkungan sekolah kita, terutama nanti dalam hal budaya positif. Untuk mengawali kegiatan kita, saya berharap mari sama-sama kita buat kesepakatan untuk pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini, supaya acara kita nanti tertib, tidak ada halangan suatu apapun, berjalan sesuai dengan rencana kita. Kesepakatan kita di sini baru saya buat 1, 2, 3, ini boleh diralat. Yang pertama yaitu kita saling menghargai antara teman kita yang berada di dalam satu ruangan itu. Kemudian yang kedua adalah tepat waktu. Alhamdulillah
sesuai dengan apa yang saya minta, saya undang pada Bapak Ibu. Alhamdulillah pukul 8, biarpun lewat sedikit, saya berusaha untuk tepat waktu. Kemudian menjaga kerapian ruangan. Biarpun nanti kita sudah selesai dalam kegiatan kita ini, kita tetap menjaga ruangan kita sesuai dengan semula. Untuk Bapak Ibu yang di sini ada titik-titik dan seterusnya, dari Bapak Ibu semuanya saya berharap untuk berkontribusi untuk membuat kesepakatan kita, karena kesepakatan itu kalau seandainya saya sendiri ataupun guru sendiri yang membuat, tentu dari pribadi masing-masing yang tidak membuat tidak akan mau mematuhi apa yang sudah menjadi keyakinan kita bersama. Silakan Bapak Ibu untuk menambahkan 4, 5, 6, boleh apa saja menurut bahasa kita yang sesuai dengan apa yang menurut kita itu adalah menjadi sesuatu yang baik, sesuatu yang akan mengubah kita menjadi sesuatu dalam hal yang positif. Silakan Bapak Ibu berpikir satu saja, nanti apa yang akan Bapak Ibu sampaikan kita tulis untuk menjadi kesepakatan kegiatan kita pada pagi hari ini. Pak Imanora boleh memberikan satu kontribusinya, biar saya ketik di sini. Saya Ya, Pak. pada saat kegiatan berlangsung tidak boleh terdengar bunyi HP. Jadi didiamkan saja HP-nya, Langsung di silent. Nah itu kalau saya kan mana tahu dari Pak Joni Setiawan SPD NPD, ada lagi masukan yang lain. Ya, Bapak Ibu, ini ada pada saat kegiatan berlangsung tidak boleh terdengar HP. Nah ini perlu saya pertanyakan kepada Bapak Ibu, kira-kira sepakat nggak ini dengan apa yang disampaikan Pak Imanora? Sepakat Bapak Ibu? Oke, sepakat, terima kasih. Untuk yang berikutnya, nomor berikutnya silakan Bapak Ibu, kalau seandainya ada yang harus kita masukkan di sini. Bu Nurlela, silakan Bu, satu kontribusinya. Boleh minum. Oh, boleh minum. Oke, ya, boleh minum. Nomor 6. Ini pas acara ini kan Pak Min? Iya, Kita ke sekolah kan? Di acara ini, Bu. Boleh minum. Untuk yang lainnya silahkan. Yang keenam, Bu Riza. Apa ya, memperhatikan materi yang akan disampaikan. Memperhatikan materi yang akan disampaikan. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin masih banyak pemikiran-pemikiran dari Bapak Ibu semuanya, dan saya minta maaf apabila nanti tidak tercover di sini semua. Tetapi apa yang kita sampaikan ini, marilah sama-sama nanti kita berusaha untuk menjadi suatu keyakinan bahwa kegiatan ini nanti memang sama-sama kita jalankan sesuai dengan harapan kita. Dan harapan saya yang berikutnya, setiap kita mengawali dari pembelajaran kita di kelas, itu kita akan selalu membuat kesepakatan. Dan kesepakatan ini boleh berubah, fleksibel, ataupun satu, kalau seandainya kesepakatan pada saat belajar dengan saya, misalnya Pak Imanora, boleh itu dipakai secara terus-menerus, boleh. Tetapi ini boleh juga secara fleksibel. Kemarin saya sudah mencontohkan di kelas 12 IPS, yaitu membuat yang namanya kesepakatan kelas. Di situ ada beberapa nanti anak yang membuat, kemudian siapa saja yang membuat kegiatan kesepakatan ini, nanti biar sama-sama anak-anak mencermati, dan saya sebagai guru penggerak yang mengatakan hal tersebut akan memantau kegiatannya nanti menjadi yang namanya suatu keyakinan kelas. Kalau sudah menjadi keyakinan kelas, insya Allah akan berjalan sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk mengawali kegiatan kita sudah membuat satu kesepakatan. Yang berikutnya saya akan menyampaikan rencana. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang berikutnya yaitu langsung ke materi kita, yaitu aksi modul 1.4, yaitu budaya positif, yang mana di sini saya posisinya adalah sebagai calon guru penggerak angkatan 5.
Ya insya Allah fasilitator saya selama ini yaitu Ibu Haja and Popon Nasriah SPD. Kemudian untuk pengajar praktek saya yaitu Bapak Rahmat Hidayat MSI yang sudah sama-sama kita ketahui. Dan saya sendiri di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 5. Ada satu pertanyaan, apakah Anda setuju dengan pernyataan di bawah ini? Yang nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Silakan Bapak Ibu jawab di dalam hati saja. Di dalam hati saja Bapak Ibu jawab bahwa disiplin itu memang benar. Dengan pertama tadi mungkin Bapak Ibu semuanya sudah mempunyai jawaban dari masing-masing pribadi, karena Bapak Ibu semua pasti punya prinsip yang berbeda dari kita. Untuk yang kedua yaitu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Silakan Bapak Ibu jawab, tetapi dalam hati saja. Dengan hal tersebut apakah memang benar-benar nanti dapat mendisiplinkan anak? Yang berikutnya yaitu memberi apakah benar pada saat kita memberikan hadiah ataupun penghargaan kepada peserta didik kita itu memang betul-betul dapat memberikan motivasi untuk peserta anak didik kita. Silakan Bapak Ibu jawab di dalam hati masing-masing saja, tidak apa-apa. Nanti sama-sama kita lihat. Yang berikutnya topik kita dalam kegiatan ini adalah yaitu dalam eksplorasi konsep. Yang pertama kita masalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi atau 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kemudian yang keenam yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini biasanya kita ambil nanti dari yang atas yaitu nilai-nilai kebajikan universal ataupun yang dari kontrol ini. Nanti kemungkinan besar tidak semuanya tersampaikan karena keterbatasan waktu saya untuk dalam kegiatan ini, tapi nanti kita sambung saja dalam yang kegiatan tidak formal. Yang berikutnya, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal, yaitu dalam pemaparannya. Bapak Ibu, apa sih sebenarnya disiplin itu? Iya. Apakah disiplin itu suatu peraturan yang harus kita tegakkan, yang harus kita terapkan di depan di situ, atau yang apa? Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di dalam benak kita? Apa yang terlintas pada pikiran kita? Kebanyakan orang pasti akan menghubungkan masalah tata tertib, kemudian peraturan, kemudian kepatuhan. Tetapi dalam hal ini Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus kita ada di dalam suasana yang berbeda. Jadi cuplikan dari Ki Hajar Dewantara tadi, kalau tidak bisa kita mendisiplinkan diri kita sendiri, berarti ada pimpinan yang mendisiplinkan kita, dibantu oleh orang lain. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal ini adalah yang bersifat umum. Nanti banyak kita arahnya di dalam nilai kebajikan universal ini. Nanti ada kita mengarah kepada pelajar profil Pancasila, yaitu yang mulai dari yang ke-6 profil itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiganya nanti ada gotong royong, ada bernalar kritis, ada kreatif, dan ada mandiri. Selain itu banyak lagi nanti teori-teori tentang kebajikan universal ini. Ada yaitu yang namanya sikap murid, ada yang namanya nanti 9 pilar karakter, ada petunjuk seumur hidup dalam keterampilan hidup, ada petunjuk hidup peduli, dan yang masih banyak lagi. Sekarang Bapak Ibu, saya refleksikan biar kita nggak tegang dengan apa yang saya sampaikan. Saya kasihkan satu kertas kecil ini.
satu kertas kecil ini dengan kita akan membuat satu kegiatan kepalan tangan. Tulislah satu kertas kecil ini dengan yang menurut Bapak Ibu itu adalah sesuatu yang berharga. Misalnya contohnya misalnya emas, mobil, boleh lah. Sesuatu yang berharga ditulis, kemudian dikepal oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, Ditulis atau digambar? ditulis saja. Ditulis boleh ditulis. Kalau nggak pandai Apa yang menggambar, ditulis tadi? ditulis. Yang paling berharga Yang paling berharga menurut Bapak Ibu itu apa? apa? Bukan, Menurut bukan Bapak yang Ibu. paling dicintai. Boleh. Kalau menurut Bapak Ibu yang paling dicintai adalah sesuatu yang berharga. Satu itu, kata. Iya. Boleh satu kata, boleh dua kata, boleh tiga kata. Kalau nggak benda boleh ya. Boleh, pokoknya bebas. Terus dikepal. Dikepal. Kepal. Ya, Bapak Ibu sudah menuliskan satu yang berharga menurut Bapak Ibu. Ya. Ini sudah tulis benda tersebut yang sudah gagal letakkan sama Benda ya? tangan. Boleh, boleh dengan kata-kata boleh. Genggam suatu benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Pokoknya Bapak Ibu istilahnya berusaha hal tersebut apa yang menurut Bapak Ibu adalah sesuatu yang berharga itu tidak lepas dari Bapak Ibu, betul tidak? Ya. Betul. Kalau seandainya hal ini saya menyuruh Bapak Ibu untuk membuka menyerahkan kepada saya dengan iming-iming suatu penghargaan dengan rayuan, kira-kira Bapak Ibu mau tidak? Enggak. Tergantung. 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 Berarti kalau ada yang tidak mau, ada yang tergantung. Siapa yang mempunyai nilai kontrol tersebut? Kita. Siapa? Kita. Iya. Bahwa kita sendirilah sebenarnya yang mempunyai nilai kontrol tersebut. Iya kan? Mau kita lepas, mau tidak, mau kita berikan kepada orang lain atau tidak, sama saja. Itu adalah kita yang mempunyai nilai kontrol terhadap diri kita. Sebenarnya situ. Dari kepala ya? Sudah. Ya. Berarti apa makna dari ini? Makna dari ini adalah tadi apa? Pengendali dari pengontrol dari apa yang kita jadikan prinsip itu adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Jadi terima kasih. Anak-anak juga punya prinsip sendiri. Terima kasih Bu Sinita. Mengapa anak-anak tidak mau melakukan kegiatan yang kita haruskan? Berarti mereka ada yang namanya punya prinsip. Nanti kita bedah adalah masalah kebutuhan dasar. Berarti ada kebutuhan dasar dari peserta didik kita itu yang tidak terpenuhi. Makanya dia tidak mau menjalankan apa yang sudah menjadi aturan dari diri kita. Jadi itu nilainya dari permainan kepal tadi. Oke, kasih plus. Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian yaitu perubahan paradigma teori kontrol. Sekarang sudah dari ilusi guru mengontrol murid. Ini kan saya tadi ibaratnya adalah guru, menyuruh Bapak Ibu semuanya adalah menggenggam dengan nilai-nilai yang berharga dari Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya tentu tidak semudah itu mau melepaskannya. Mungkin dengan segala pertimbangan-pertimbangan yang sebagainya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah perubahan paradigma teori kontrol menurut William Glasser. Dengan paradigma stimulus responnya, stimulus respon berkaitan dengan teori kontrol. Di stimulus respon ini realita atau kebutuhan kita itu sama. Kalau di sekolah ya, anak harus bisa matematika, bahasa Inggris dan lain sebagainya, bisa hitung-hitungan, bisa mengarang, bisa baca puisi, bisa hitung-hitungan ekonomi. Tetapi teorinya kita itu berbeda sebenarnya. Anak-anak kita itu berbeda. Ada yang satunya suka bahasa Inggris, satu suka biologi, satu kimia, satu fisika. Semua orang melihat hal yang sama. Tetapi pada kenyataannya setiap orang adalah memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Ini sama dengan kegiatan kita di sekolah. Kita berusaha memahami. Harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berarti orang lain ini berhak juga dia. Berhak juga berpandangan bahwa dia tidak harus sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sebenarnya tidak seperti itu. Semua perilaku memiliki tujuan.
Tujuannya apa mereka bolos, tujuannya apa mereka tidak masuk. Berarti ada satu kebutuhan dasar dari manusia, ada yang tidak terpenuhi. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini sesuai dengan permainan kita tadi, senjata tangan. Orang lain yang bisa mengontrol Anda, tapi hanya Anda yang bisa mengontrol. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ingatnya, pemaksaan Anda pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan. Model berpikir menang atau kalah, model berpikir itu adalah menang. Ya, tidak mungkin kita model berpikir itu. Apa makna disiplin? Nah, tadi sudah saya cuplik di depan, berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Mana asal dari kata berkonotasi dengan disiplin, diri dari murid-murid, itu menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini biasanya kita ini di sekolah seperti inilah. Tapi sebenarnya disiplin itu membuat dan menggali potensi menuju sebuah tujuan dengan berbagai macam cara dia. Tetapi kita belum mampu yang seperti itu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu yang mulia. Pada dasarnya kita kalau di sekolah melakukan ini, tetapi yang sebenarnya makna disiplin itu sebenarnya tujuannya ke sini. Yang berikutnya, nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat positif yang ada pada diri manusia, adalah tujuan yang mulia ingin dicapai oleh setiap individu. Setiap orang pasti ingin yang baik-baik. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, secara umum dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Ini sesuai dengan tadi, yaitu pelajar profil Pancasila yang beraneka ragam, berkebinekaan global. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Ini menurut teori kontrol yang sudah kita baca tadi. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dan dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan nama profil Pancasila. Ini adalah tujuan dari kurikulum sekarang yang kita jalani, yaitu kurikulum Merdeka. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah, di sini saya ada itu satu ya. Saya terima kasih Bapak Ibu. Sekarang kita lanjutkan yaitu teori motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya itu adalah berasal dari luar. Biasanya berasal dari peraturan pemilihannya. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, ini sama dengan penghargaan atau yang disebut dengan imbalan supaya dia melakukan sesuatu untuk yang positif, itu juga termasuk motivasi eksternal dari luar. Jadi yang berikutnya yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, itu berasal dari internal ataupun tujuan disiplin dari disiplin. Sebenarnya semuanya itu adalah berasal dari internal diri pribadi kita masing-masing. Menurut Ganjar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu yang penting adalah pengendalian diri sendiri. Apa itu restitusi? Ini nanti kita akan bahas segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut dosen tahun 2004. 9 ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan.
memperbaiki hubungan. Tawaran tetapi bukan termasuk paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri kita. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi, bukan mencari penyebab dari kesalahan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Keyakinan kelas seperti tadi sudah saya sematkan, yaitu membuat keyakinan kelas itu sangat penting sekali supaya anak selalu mengingat apa yang sudah mereka sampaikan. Seperti tadi di awal pertemuan kita juga membuat yang namanya kesepakatan. Mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Kalau peraturan itu sama saja dengan tata tertib untuk mendisiplinkan, itu agak susah. Tapi kalau keyakinan itu adalah didasari dari masing-masing individunya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini kalau Pak polisinya yang ngomong pasti banyak alasannya. Tetapi pada dasarnya pada saat kita menyadari bahwa helm itu sangat penting untuk keselamatan kita, secara langsung ataupun tidak langsung pasti kita akan memakainya pada saat kita berkendara sepeda motor. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Kalau peraturan ini selalu kita tulis, kita pampang, mungkin kita tidak akan mengambil. Tetapi dengan kesadaran ataupun keyakinan diri kita bahwa peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak itu demi kesehatan kita, tentu kita akan menyadari dan seterusnya. Yang berikutnya, budaya positif itu dipengaruhi beberapa hal. Yang pertama di sini peraturan kelas itu munculnya adalah dimulai dari budaya positif. Budaya positif kita seperti apa di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan kelas. Kemudian di lingkungan positifnya dan membentuk yang namanya keyakinan kelas ataupun sekolah. Baru yang namanya bisa disebut dengan peraturan satu kelas. Ini perbedaan peraturan dengan keyakinan. Kalau peraturan itu selalu dikembalikan ke tempatnya, misalnya ditulis seperti itu. Tapi keyakinannya nanti dapat kita lihat bahwa anak tersebut adalah mempunyai rasa tanggung jawabnya sudah muncul karakternya. Dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain maupun diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, berarti keyakinannya kita akan membahas masalah keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti keyakinan yang muncul adalah masalah kesehatan. Kalau kita berpikir masalah kesehatan, tentu kita akan meninggalkan ini. Bergantian atau menunggu giliran, berarti kita dapat menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, berarti kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu masalah keamanan ataupun namanya keselamatan. Dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya pasti akan mempengaruhinya. Penghargaan menghukum, ada penghargaan mengurangi ketepatan, pada penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi prinsip. Sebenarnya kalau kita ngasih penghargaan itu memang kurang tepat sebenarnya. Makanya untuk di kurikulum merdeka ini nanti mungkin tidak ada perintah yang disematkan ataupun ada hadiah-hadiah. Tindakan guru misalnya hukuman atau konsekuensi, ini kita lihat ada beberapa contoh kegiatan tindakan dari guru. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali saya tidak akan terlambat, itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket termasuk hukuman. Murid diminta untuk push up, itu termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, ini termasuk konsekuensi ataupun contoh yang lainnya. Membersihkan tumpahan air di meja, konsekuensi dari mereka mencoret ataupun
menumpahkan air adalah untuk mengganti ataupun di sini nanti membersihkannya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit itu konsekuensi. Kalau konsekuensi karena dia terlambat, karena mereka memang sudah mempunyai yang namanya kesepakatan. Hukuman ada bermacam-macam di situ. Nah, ini menurut ini ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia yaitu yang pertama kasih sayang diterima, kemudian penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan yang pertama adalah bertahan hidup. Nanti di sini akan saya berikan angket kepada Bapak Ibu supaya tidak sepanjang lagi. Akan saya berikan angket yaitu angket kuesioner kebutuhan dasar. Silahkan nanti Bapak Ibu isi. Dilingkari saja huruf yang kira-kira sesuai dengan pernyataan dengan kaitannya dengan Bapak Ibu. Saya kasih waktu 10 menit. Lingkar ya, Dilingkari saja. tidak disilam. Dilingkari saja. 10 menit saya rasa cukup Bapak Ibu untuk kita melihat asesmen kebutuhan dasar dari terlalu dimaknai, maksudnya dipikirkan atau di apa kira-kira ya serampangan Saja lah saja. orang tua Pak Umi. Biarkan orang tua merdeka, Pak. Terserah orang tua, nak dipikirkan enggak. Aku udah usah dipikirin, aku lingkari 5 terus semua. Selesai. Oke. Setelah selesai dijumlah ini 5 tambah 5 tambah 3 itu. 10, 13, 28. Ya, gitu. Nomor ya Pak? Ya, misalnya kan ada 5 10, 13, 13, 18, 21, 31, 32, 42. Ini, 11 semua. ini. Ya, kayak gitu. Ya semuanya Pak dari 1 sampai 10 jumlahkan. 8, 9, 8, Itu kan udah ada sekat-sekat. 19, 20, 25, 34, 35, 40. Itu. Iya kan? 10, 12, 22, 32, 42. Mah? 50 lah ini. Sampai 10 kan kayak gitu. Selesai. Udah itu dipegang aja. Keluar dulu ya. Oh iya. Iya. Kok masa orang bikin kopi semua aku enggak? Bapak Ibu setelah dilingkari huruf-hurufnya, silakan Bapak Ibu jumlahkan per garis besar, per garis tebal. 1 sampai 10 Bapak Ibu jumlahkan di sampingnya, 11 sampai 20 Bapak Ibu jumlahkan di sampingnya, 21 sampai 30 Bapak Ibu jumlahkan di sampingnya, 31 sampai 40 Bapak Ibu jumlahkan di sampingnya masing-masing. Perjumlahkan semuanya kayak gitu. Bukan 140 dijumlahkan semua, tidak. Bukan masuk isi 5, 2. Iya, hurufnya tadi. Misalnya kan ada 5, ada 3, ada 1, ada 5, ada 3, ada 1. Nah itu 5 tambah 3 tambah 1 tambah 5 tambah 5 tambah 3 tambah 3 tambah 1. Seperti itu. Jumlah coba semua. Tidak usah. Ya. Yang skor tertinggi antara nomor berapa dengan nomor berapa? Skor terendah. Emang Skor tertinggi berapa? 50 antara nomor 30 sampai 40. 31 sampai 40. Ya. Kemudian skor terendah yang mana? Antara 11 sampai 20. Oke. Iya, Pak. Kamu bisa tidak sampai ke tempat? Kayak gitu, Mas. Kemudian diambil, Mas, misalnya skor yang tertinggi antara nomor berapa sampai nomor berapa? Nomor 1 sampai 10 nih tertinggi, nomor 1 yang terendah nomor berapa sampai
skor tertinggi ya. Guna lancar lah itu hitungannya. Dah. Iya. Terima kasih Bapak Ibu, saya rasa Bapak Ibu sudah semuanya. Kemudian kita lihat hasil sekarang. Merefleksi dari apa yang sudah kita kerjakan. Yang mana yang paling besar angkanya, tentu Bapak Ibu sudah mendapatkan semuanya. Kebutuhan mana yang paling tinggi? Apakah Anda telah bisa memenuhi kebutuhan dasar Anda sesuai dengan tingkatan yang Anda butuhkan? Ya. Apa yang Anda rasakan jika kebutuhan Anda tidak terpenuhi? Pernahkah Anda berusaha memenuhi kebutuhan dasar Anda dengan cara yang negatif? Tentu tidak semuanya saya rasa ini. Kemudian dari pernyataan-pernyataan, pertanyaan-pertanyaan setelah kita melihat hasil dari kuesioner yang saya sampaikan, kemudian kelompokkan hasil berdasarkan skor tertinggi pada kebutuhan dasar. Nomor 1 dan 10 itu sebenarnya adalah kuesioner tentang kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian nomor 11 dan 20 adalah kekuasaan. Kemudian nomor 21 sampai 30 adalah kebebasan. Nomor 31 atau 40 adalah kesenangan. Seandainya Bapak Imanora nomor 30 1 sampai dengan 40 adalah skornya paling tinggi, makanya kesenangan Pak Imanora sudah terpenuhi. Tetapi pada saat nilai terendah Pak Imanora 1 sampai 10, berarti ini yang terendah, berarti kasih sayang dan rasa Pak Imanora selama ini belum tercukupkan. Kebutuhannya masih perlu kita tingkatkan lagi. Ezi, kebebasan yang paling rendah. Kebebasan yang rendah. Oke, Bapak Ibu kalau saya sampai kekuasaan masih kurang. Iya. Silakan Bapak Ibu, ini refleksi untuk Bapak Ibu semuanya dan saya tidak perlu diberikan ke saya lagi, tetapi disitulah cara menilai diri kita masing-masing, yaitu Berarti Pak CTP, saya kesenangan saya sudah tinggi. untuk Pak Imanora karena 31 sampai 40 ini adalah nilainya yang paling tinggi, berarti kebutuhan rasa senang itu Pak Imanora selama ini sudah tercukupi. Dan yang terendah Pak Imanora? Yang terendah 11 sampai 20. 11 sampai 20 berarti kekuasaan Pak Imanora yang belum tercukupi. Bunda juga, Bunda tak bebas, tak bebas. Berarti apabila pergi main kemana-mana punya suara. Kekuasaan itu hilang. Tahu ada abang, tahu ada Pak Win. Orang nyonya WHP kan, itu ngasuh renang. Baiklah Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah mengisi kuesioner sehingga kita mengetahui apa yang menjadi kekurangan dari kebutuhan kita selama ini dan apa kebutuhan kita yang sudah betul-betul tercukupi dari kita. Kemudian Bapak Ibu tentang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini ada. Tadi video sudah saya Sebenarnya share. Pak Winarno itu Pak Joni SPDMP masih dia pikir dengan kuesionernya. Salah itu katanya. Terima kasih Bapak Ibu. Sekarang kita akan membahas masalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita sebagai guru, karena kita akan mengendalikan beberapa peserta didik kita. Jadi di situ ada 5, yaitu penghukum. Sudah selesai. Yang pertama adalah kita sebagai penghukum. Kedua yaitu pembuat orang merasa bersalah. Kemudian ada kita sebagai teman. Kemudian kita ada sebagai pemantau dan sebagai manajer. Bapak Ibu tadi sudah ada video yang saya bagikan. Video yang saya bagikan silakan Bapak Ibu tonton yang pertama. Di situ ada kita sebagai penghukum,
kita sebagai membuat anak merasa bersalah, kemudian posisi kita ada sebagai teman, kemudian posisi kita ada sebagai pemantau, kemudian ada posisi kita sebagai manajer. Yang pertama Bapak Ibu, ya, di grup GTK. Ya. Nonton gabung sama kawannya. Kenapa nggak dihubungkan ke sana Pak Win? Iya. Ini biasanya nggak. Mana sih? Pada saat kita posisi penghubung, biasanya kita itu menghadik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Kayak gitu. Kemudian pada saat kita dalam posisi membuat orang merasa bersalah, yaitu kita biasanya berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Seperti itu. Di next saja dilanjutkan di tengah baik. Nanti ada video anak dan guru. Kemudian ada posisi teman, yaitu membuat alasan-alasan untuk murid. Kemudian posisi pemantau, menghilangkan dan mengukur, manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Bapak Ibu, setelah menonton video yang sudah saya sampaikan, kira-kira posisi yang paling bagus kita terapkan di dalam motivasi ini, kita bagusnya di posisi mana? Penghukum, pembuat orang bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer? Teman. Yang paling bagus adalah kita sebagai manajer. Sebagai manajer itu kita akan nanti Ya sah-sah saja pendapat. mengajukan pertanyaan-pertanyaan apa yang kemudian menghasilkan diri pribadi. Tujuannya itu. Tadi ada video yang berikutnya, yaitu kita membuat, nih ada contoh nih, setelah sesuai kita nonton video, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu biasanya adalah membuat anak itu supaya merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, ini penghukum karena sambil nunjuk biasanya. Ayo lakukan demi ibu bapak, ini sebagai teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini, itu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini yang paling bagus adalah sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, itu sebagai penghukum. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, kita akan membahas masalah yang namanya segitiga restitusi. Di dalam kita menangani suatu konflik atau suatu kasus di sekolahan, alangkah baiknya kita menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Pada saat itu posisi kita adalah sebagai manajer. Adalah seperti video yang saya share yang kedua itu. Itu adalah video tentang pada saat posisi kita menyelesaikan masalah, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa saja isinya? Yaitu ini adalah untuk menstabilkan identitas peserta didik, untuk validasi kebutuhan, kita tahu kebutuhan dasar dari peserta didik tadi, kemudian menanyakan keyakinan. Apa yang muncul dari ini akhirnya adalah nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian kami ingin menjadi orang yang seperti apa. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Pada saat posisi kita sebagai manajer untuk mengatasi satu permasalahan, mungkin akan timbul pertanyaan-pertanyaan seperti yang ada di luar ini. Setiap orang pasti melakukan kesalahan, tetapi tujuannya kita tidak mencari penyebab dari masalah tersebut. Tetapi kamu sudah ingat atau belum apa yang menjadi kesepakatan kita di kelas? Kalau sudah ingat yang menjadi kesepakatan kita di kelas, apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Seperti itu tujuannya. Jadi anak-anak secara mandiri, yaitu menyadari apa yang sudah mereka buat di kelas pada saat mereka melakukan suatu konflik ataupun melakukan suatu kesalahan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya. Tujuannya dari ini tadi adalah bermuara pada keyakinan kelas. Kemudian di segitiga restitusi yang pertama adalah untuk menstabilkan identitas, seperti apa yang tadi sudah kita bahas. Kemudian untuk validasi kebutuhan peserta didik, untuk menanyakan keyakinan dari peserta didik kita. Kemudian di akhir perjumpaan kita, Bapak Ibu, terima kasih pemaparan yang sudah
saya berikan Bapak Ibu secara antusias mengikuti apa yang menjadi program dan tujuan saya untuk menyampaikan demonstrasi masalah aksi nyata, yaitu pembahasan masalah budaya positif di sekolah kita. Harapan saya tidak cukup sampai di sini kegiatan kita ini, nanti kita saling sharing, saling berkolaborasi antara satu dengan yang lainnya, karena hal ini tidak akan dapat dilakukan perubahan tersebut oleh 1-2 orang saja. Tanpa tim, tanpa kekompakan, tanpa kebersamaan, mustahil hal tersebut akan berubah. Untuk refleksinya Bapak Ibu, nomor 1, hal baru yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah kegiatan ini tadi, silahkan apa saja. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari dalam. Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Among itu begini Bapak Ibu, kita sebagai guru, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, itu adalah diibaratkan sebagai petani. Dan anak-anak kita itulah benih-benih yang akan kita tanam. Tergantung cara petani merawatnya, tergantung cara petani bagaimana cara menanam tekniknya, cara memupuknya, anak tersebut bisa tumbuh subur sesuai dengan harapan kita semuanya. Biarpun itu di ladang yang subur, biarpun itu di ladang yang tandus, tetapi pada saat para petani mengetahui teknik cara menanam, insya Allah bibit tersebut akan tumbuh sesuai dengan harapan kita. Makanya tugas guru adalah menuntun menurut Ki Hajar Dewantara, bukan mencari. Memang kodrat anak itu adalah dia sebagai kodrat anak adalah kodratnya anak ya bermain sambil belajar, maka dibentuklah yang namanya taman siswa, adalah tempat bermain sambil belajar. Selain itu kodrat alam adalah tidak lepas dari lingkungan, baik lingkungan rumah, lingkungan sekeliling masyarakat, kemudian sampai lingkungan sekolah, dan sampai di masa perkembangan zaman seperti antara Bapak Ibu semuanya. Dan di akhir dari nanti perjumpaan kita ini, saya harap dari masing-masing kita semuanya, Bapak Ibu memberikan refleksi kepada saya. Refleksi kepada saya, satu orang satu, saya minta dokumentasinya bebas. Boleh pakai tulisan, boleh pakai video, boleh pakai rekaman suara. Karena kita belajar berdiferensiasi. Dari Bapak Ibu mungkin pandai yang membuat kata-kata, berarti melalui chatting yang ada di Facebook, itu nanti yang akan saya dokumentasikan. Ataupun nanti dengan melalui video, kemudian saya minta videonya akan saya gabungkan dengan video YouTube saya ini, kemudian nanti saya unggah di aksi nyata saya sebagai umpan balik. Saya berharap Bapak Ibu semuanya dari masing-masing kita 15 yang ada di sini memberikan umpan balik bebas. Bapak Ibu mau memberikan umpan baliknya dalam bentuk apa? Dalam bentuk tulisan, surat cinta boleh. Dalam bentuk chatting WA juga boleh. Nanti karena akan saya screenshot dan saya dalam bentuk video saya lebih senang. Dalam bentuk rekaman suara juga saya sangat senang. Tetapi pada dasarnya saya sangat senang dengan penghargaan yang sudah Bapak Ibu berikan kepada saya, terutama waktu yang sudah disempatkan untuk saya dalam kegiatan pagi ini. Kurang lebihnya Bapak Ibu, mari sama-sama nanti kita sama-sama belajar. Apa yang tidak tahu dari saya mungkin nanti akan dilengkapi oleh Pak Imanora, Bu Nurlela, Bu Samsiah, Bu Neta, Bu Yesi, Bu Risa, Bu Pak Denny, Pak Joni, kemudian Bu Cantik. Ibu Cantik, kemudian juga kepada Ibu Dewi Pak Andi. Nah, kita semua saling melengkapi. Mari sama-sama kita berkolaborasi demi dunia pendidikan kita di SMA Negeri 11 Tanjung Jabung Barat. Kurang lebihnya karena saya banyak yang berkata-kata, mungkin saya banyak salahnya, dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah sudi memenuhi undangan saya untuk berkolaborasi pada hari ini, yaitu dalam rangka aksi nyata modul 1.4 budaya positif sekolah. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
selalu kumpul ke sana. Pas gue tuh kali ulang. Ikat. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang diberikan kepada saya dan diluangkan untuk kegiatan saya ini, yaitu dalam aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Dengan sedikit apa yang saya sampaikan, semoga ada kesan pada hari ini dan membawa perubahan kepada kita semua, khususnya kepada SMA Negeri 11 Tanjung Jabung Barat. Dari saya pribadi, karena saya banyak yang berbicara, tentu banyak kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut. Demikian pemaparan yang sangat bagus dan sangat visioner dari salah satu calon guru penggerak yang ada dari sekolah kita, Pak Winarno SPD. Mudah-mudahan ke depan ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk mengikuti jejak beliau. Mudah-mudahan nanti setelah banyak calon guru penggerak di sini, sekolah kita menjadi sekolah penggerak. Amin ya robbal alamin. Demikian dari saya yang membuka acara, dan kemudian ini juga saya menutup, dan saya yang mewakili Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 11 Tanjung Barat mengucapkan yang sebesar-besarnya dan mendukung penuh kegiatan OCGP atas nama Bapak Winarno SPD. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi diri beliau pribadi dan bagi kita semua, dan khususnya bagi kemajuan pendidikan di SMA Negeri 11 Tanjung Barat. Demikian, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir biasanya foto bersama, saya minta dong. Oke, gaya bebas. Biasanya pakai gaya bebas, kita terserah Bapak Ibu. Saya boleh. Gaya formalnya belum tadi. Oh, belum ya? Belum. Oke. Kasih tahu. Nah, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke. Gaya bebas. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Silakan sekarang waktunya kita sarapan. Kalian doain. Mau diganti doanya ya penutupnya. Sudah, Pandi. Udah? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kenapa penyebabnya? Karena turut tinggal di sini sebentar. Ya, karena dapat kita tidak usah mencari kesalahan kita. Kenapa alasannya kita terlambat? Apa penyebabnya kita menjadi terlambat? Tetapi kita, setiap orang, setiap manusia pasti punya kesalahan kekeliruan. Seperti apa yang kalian alami seperti ini. Betul nggak? Apa kesalahan kita pada hari ini? Tidak mengikuti waktu sholat, tidak mengikuti, tidak mengikuti ibadah. Di antara kita pasti, tetapi kita lihat untuk bertanya. Jadi setelah kalian menyadari apa yang menjadi kesalahan kalian, ingat nggak apa yang menjadi peraturan apa peraturannya? Disiplin waktu. Disiplin waktu kita masuk jam berapa? Kalau kita upacara jam berapa? Kamu sekarang sadar nggak hal itu? Jadi kedepannya bagaimana? Satu-satu mulai dari Bima. Saya akan lebih disiplin dengan waktu dan berangkat lebih tepat. Oke. Menaati tatanan sekolah dengan berangkat cepat dan tidak terlambat lagi. Ayo, kami sampaikan di belakangnya. Ayo, di belakangnya apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Masih bingung pikirannya? Masih bingung. Oke. Kalau berarti kalian sudah menyadari apa yang menjadi kesalahan kita pada pagi ini. Oke.
kedepannya berarti kita tidak akan mengulangi hal tersebut. Kita berusaha semampu mungkin. Bisa kira-kira dengan cara apa? Dengan cara kita mengingat bahwa ada tugas, ada beban kita menjadi anak sekolah. Paham? Oke, terima kasih kalau paham. Untuk barisan yang keempat ini silahkan bergabung lagi dengan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak yang ganteng dan gagah. Pada kesempatan pagi hari ini, tahu kenapa saya stop di depan ini? Kenapa? Telat tidak mengikuti apa? Acara. Oke, sekarang hal ini tidak hanya sekali ini Bapak lihat, tetapi berkali-kali dan sering, khususnya yang bertiga ini, ya, sering tidak mengikuti kegiatan upacara. Oke lah, kita sekarang tidak mencari penyebab ataupun kesalahan kenapa kalian terlambat, kenapa kalian tidak mau ikut upacara, ya. Tetapi kamu ingat nggak peraturan di sekolah kita? Ingat nggak? Pernah kamu baca nggak peraturan kita? Apa? Apa peraturannya salah satunya? Ya, berkenaan dengan waktu. Apa kira-kira? Yang satu-satu, siapa yang mau menjawab dulu? Nggak usah. Sekarang ungkapkan. Apa yang kamu ingat dengan peraturan sekolah kita tentang waktu? Apa? Masuk kita pukul berapa? Iya, upacara kita jam berapa? 7.15. Yasinan kita jam berapa? 7.15. Kemudian senam kita jam berapa? 7.15. Oke, sekarang kamu ingat hal itu semuanya. Ingat, kita nggak usah mencari kenapa kamu tidak ikut, kenapa kamu terlambat. Sekarang kamu tidak ingat hal tersebut. Kamu sadar nggak kalau yang kamu lakukan sekarang ini salah? Oke, sekarang kalau sadar, kedepannya kamu maunya apa? Ayo. Berubah, Pak. Berubahnya seperti apa? Berubah lebih baik. Lebih baik seperti apa? Iya, iya, datang tepat waktu. Terus kemudian kalau kamu pengennya apa? Tepat waktu. Sama ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita sudah menyadari, sekarang yang dalam ingatan Bapak yang ada hanya mengingat wajib saja. Pada saat nanti kegiatan upacara, kegiatan senam, kegiatan yasinan, yang saya ingat kemana-mana lagi. Dan Bapak tidak ingin mencari alasan ataupun kesalahan dari kalian. Tetapi apa yang sudah kalian ungkapkan pada Bapak pagi ini dengan kata-kata ingat waktu dan ingat apa yang menjadi sudah tata tertib sekolah kita, Bapak harap kalian tanda kutip adalah betul-betul menjalaninya. Paham? Iya, sabrak. Ini tanda kutip peringatan satu dari saya. Iya, Pak. Silakan kembali ke kelas kalian dengan kawan-kawannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saprudin. Saya dari kelas 11 IPS. Selama ini saya belum memahami apa yang menjadi kesepakatan kelas. Dengan bantuan Pak Win, saya telah menjalankan kesepakatan kelas dan cara beliau dalam menyelesaikan masalah saya, yang mana telah disampaikan beliau menggunakan cara segitiga restitusi. Dengan demikian, saya lebih memahami dan menyadari apa yang menjadi kesalahan saya adalah dampak dari saya tidak menaati apa yang menjadi kesepakatan kelas. Dengan demikian, kedepannya saya akan lebih menyadari pentingnya cara berpakaian yang rapi, menghormati diri sendiri dan orang lain. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Win. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Chandra Rahmadani. Saya dari kelas 11 IPS. Setelah saya berkonsultasi dengan Pak Win, alhamdulillah saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Saya menyadari bahwa saya melanggar apa yang sudah menjadi keyakinan sekolah, dan demikian saya tidak akan mengulanginya lagi, dan bahwa menghargai waktu dan tidak akan
merugikan diri sendiri. Terima kasih Pak Win yang telah membantu menyelesaikan permasalahan saya. Semoga kedepannya saya tidak datang terlambat dan taat terhadap apa yang akan menjadi kesepakatan sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau nampak juga.